akan maju pada pemilu 2024. Saya perlu, karena mumpung ada media, saya baik juga untuk menjelaskan, karena selalu ditanya, dan begini jawaban saya. Saya punya dua topi. Artinya dua topi dalam konteks peran dan kapasitas saya hari ini, yang berbeda antara topi satu dengan topi yang kedua. Yang pertama, topi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, di mana saya diamanahkan dalam Kongres kelima Partai Demokrat tahun 2020 yang lalu. Tentu sebagai Ketum Partai Demokrat, saya akan memimpin langsung ikhtiar kita bersama untuk memastikan terbentuknya tiket atau perahu koalisi 20% presidential threshold yang memang ditetapkan untuk menuju pemilu 2024. Yang berpotensi untuk merapat dari sudut chemistry dan kronologi sejarah adalah Partai Nasdem, ya, kemudian Partai Demokrat yang sudah kemarin juga bertemu kan Surya Paloh dengan Pak SBY, kemudian PKS. Untuk itu saya akan membuka komunikasi politik secara aktif dengan semua stakeholders, para pimpinan partai politik, para mitra berdemokrasi tanpa terkecuali. Jadi semua saya akan berkomunikasi, saya akan datangi, saya akan membangun hubungan yang baik. Soal jalan ketiga, soal koalisi semut merah, apalah itu, tetapi yang diharapkan masyarakat sama seperti tahun 98-99 ketika kita mengalami pembelahan. Cuma satu memang yang belum ada, tidak ada seseorang pun solidarity maker atau orang tertentu. Maka yang perlu hari ini adalah sistem, nilai yang mempertemukan, yang saya sebut dengan kalimatun sawah, atau koalisi yang mempertemukan dan menyajikan itu sehingga masyarakat nggak was-was. Jangan ada Pilpres 2024 ini was-was. PKB ini grassroots-nya dengan PKS 11-12 lah, ya. Artinya dengan, ya saya nggak menganggap PKS militan dan ulet, nggak terlalu berlebihan lah. Ya paling tidak itu yang dikatakan orang, ya. Dan PKS yang PKB yang berkuasa penuh di dunia pesantren dan yang merakyat di bawah, ulama-ulama. Ini kalau bertemu ngeri-ngeri sedap. Karena kalau misalnya hitungannya soal elektabilitas, ya dia mungkin mending berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Saya ingin terus berproses ya, karena tugas saya yang pertama adalah meyakinkan Partai Demokrat ini siap secara organisasi. Waktunya makin mendekat, saya harus meyakinkan struktur partai di 34 provinsi, 514 kabupaten kota akan bekerja dengan efektif untuk memenangkan pemilu 2024. Kalau saya pribadi tentunya menyambut baik setiap ada aspirasi dan harapan dari masyarakat, terutama generasi muda. Seperti yang tadi bisa teman-teman saksikan, ada sebuah organisasi kepemudaan dengan nama Mabar, Mimbar Peradaban Indonesia, yang sudah hadir di 34 provinsi dan 180 kabupaten kota. Mereka berharap bisa bersinergi, berjuang bersama Partai Demokrat dan juga AHY. Ya tentu saya sambut dengan sangat baik, saya bersyukur karena ternyata energi generasi muda ini juga makin hari makin terasa. Mereka yang ingin lebih aktif dalam proses berpolitik, berdemokrasi, dan juga mengusung perubahan-perubahan tentunya karena lebih baik. Saya sendiri akan fokus di situ, sementara melihat perkembangan politik masih sangat cair dan dinamis, saya tidak ingin terburu-buru dan lebih baik memperkuat dulu. Dalam waktu dekat nggak ya Mas? 1 tahun ini nggak ya Mas? Dalam politik Mbak, segala sesuatunya mungkin. Yang jelas saya tidak ingin terlalu banyak berandai-andai, kemudian justru nanti gagal fokus. Kalau saya lebih senang, dan ini memang karakter yang saya miliki, untuk benar-benar menyiapkan diri itu pribadi maupun organisasi yang sedang saya pimpin, yaitu Partai Demokrat. Besar sekali dan juga tentu kompleks. Sedangkan kita juga akan terus melihat perkembangan politik yang terus masih dinamis dan cair ya. Saya berkomunikasi dengan berbagai tokoh, figur politik nasional, partai-partai politik sahabat. Artinya membangun chemistry dan kebersamaan itu juga butuh proses dan waktu. Pada saatnya nanti ya kita lihat aja apakah jalannya terbuka.
Poros koalisi Pilpres 2024 kemungkinan akan terbentuk lagi dalam waktu dekat ini. Koalisi ini akan menyusul Koalisi Indonesia Bersatu yang digaungi Partai Golkar, P3, dan PAN. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan memperkirakan, kemungkinan pembentukan poros baru selain KIB sudah terlihat tandanya ketika Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Presiden ke-6 RI yang juga menjabat Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu beberapa waktu lalu. Kemungkinan akan membuat poros baru, bisa jadi menjadi poros Nasdem, Demokrat, PKS, di mana kingmakernya Surya Paloh, SBY dan JK. Ujar Ali, jika perkawinan tiga partai politik tersebut terrealisasi, Ali melihat figur yang berpotensi diusung untuk menjadi calon presiden ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Siapa tokoh yang diusung? Yang diusung adalah Anies Baswedan. Secara kalkulasi politik, ini logis di tengah posisi sudah terbentuknya KIP. Selain koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, lulusan Magister Politik Universitas Indonesia ini tak menutup kemungkinan terbentuk poros koalisi lainnya. Ada berapa poros? Memang potensi terbentuknya 3 poros bisa, tapi 2 poros juga bisa. Kalau 4 poros kecil kemungkinan, pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, memberikan analisisnya terkait dengan adanya sosok berpengaruh besar atau kingmaker dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Yuda menyebut, berdasarkan kondisi peta politik yang diamatinya saat ini, termasuk sudah mulai terbentuknya koalisi-koalisi hingga pertemuan para petinggi partai politik, maka kata dia, akan terbentuk 3 poros Capres-Cawapres untuk Pilpres mendatang. Adapun poros pertama yakni PDIP karena memiliki presidensial threshold tertinggi lebih dari 20% sehingga kata dia bisa mencalonkan sendiri. Jadi kalau PDIP ternyata hanya sendiri atau berdua-dua koalisi saja kemungkinan potensinya kita 3 poros, ucap Yuda saat ditemui awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Poros kedua kata Yuda yakni koalisi bentukan dari Partai Golkar, PAN, P3 yakni Koalisi Indonesia Bersatu selanjutnya, poros dari hasil pertemuan antara Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Itu juga membuat potensi membuat satu poros yaitu terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS dan PDIP nanti sendiri, ucap Yuda. Dari ketiga poros itu kata dia, ada beberapa sosok yang dinilainya mempunyai kendali besar atas pengusungan Capres-Cawapres nantinya. Paling anyar, Yuda menyebut nama Presiden Joko Widodo yang diduga menjadi kingmaker bagi Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Golkar, PAN dan P3. Saya bicara analisis kingmaker. KIP itu kingmakernya potensi besarnya adalah Pak Jokowi di belakangnya. Karena kita tahu Golkar, PAN, dan P3 adalah partai-partai yang cukup dekat pada Pak Jokowi sekarang ini dibandingkan partai-partai lain, katanya. Kemudian untuk poros dari PDIP yang akan menjadi queenmaker yakni sang Ketua Umum sekaligus mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri queenmakernya. Yang jelas ada Bu Mega kalau terjadi, PDIP maju sendiri, jadi kelihatannya Bu Mega, dan Pak Jokowi, kingmakernya, ucap dia. Lebih lanjut, Yuda juga menyebut ada sosok kingmaker lain yang diduga akan muncul dari hasil pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem. Adapun sosok yang dimaksud yakni SBY, Surya Paloh, dan mantan Wakil Presiden Ri Jusuf Kalla. Satu lagi siapa kingmakernya, yang berpotensi menjadi kingmaker di sini adalah yang kemarin bertemu baru-baru ini, yaitu Pak SBY, Surya Paloh, dan JK. JK adalah orang dekatnya Anies Baswedan, kata dia. Kendati begitu, kondisi terkait dengan peta politik ini kata Yuda masih dinamis dan bisa berubah mengingat kontestasi pemilu masih sekitar 20 bulan lagi. Nah dugaan saya kalau PDIP satu poros sendiri, akan 3 poros nanti terjadi, 3 poros mungkin potensinya akan berlangsung 2 putaran, kata dia.